warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darajah. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang banyak orang yang ingin membantu, tetapi apakah kita mau dibantu? Ya, kita sering sekali ya menghadapi atau mendengarkan ya curhatan dari orang-orang pengennya begini, pengennya begitu, memiliki masalah ini, memiliki masalah itu, dan banyak sekali hal-hal yang dicurhatkan seolah-olah dirinya sedang dalam penderitaan yang sangat dalam dan tidak ada yang mau menolong atau tidak ada yang mau membantu. Mereka mengharapkan ada yang paling tidak itu memberikan bantuan, memberikan dukungan, memberikan support dan lain sebagainya ya. Nah, permasalahannya di sini ya, kita tahu sebenarnya banyak sekali orang yang ingin membantu kita, yang ingin membantu Anda, itu banyak sekali. Dari dulu ya, kita tahu banyak sekali orang-orang yang membuat suatu tindakan, suatu proyek, suatu kegiatan dan lain sebagainya yang itu ditunjukkan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya, dari dulu kita tahu ya banyak organisasi ya, banyak kegiatan sosial, banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin kita pernah mengikutinya atau mungkin kita tahu tetapi tidak pernah mengikutinya. Hingga saat ini di era informasi seperti sekarang ini, internet dengan mudah kita jangkau gitu ya. Semakin banyak orang-orang yang memberikan kontribusi kepada dunia ini ya, terutama untuk kita sebagai manusia. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan untuk semua orang bisa mengambil manfaatnya. Dan ini tuh kita tahu itu banyak sekali ya, dari macam-macam kegiatan belajar online ya, macam-macam mereka sharing di mana-mana ya, mulai dari buku ya, dari status-status di sosial media, dari video-video di YouTube ya, dari tulisan-tulisan di internet, dan banyak sekali mereka itu berkontribusi. Ini loh, mereka memiliki kemampuan ini, mereka memberikan itu, dan itu membutuhkan energi, tenaga ya, waktu dan sebagainya mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Berarti sebenarnya banyak sekali orang-orang yang ingin membantu kita ya. Jutaan orang itu ingin membantu kita, dibuktikan dengan kontribusi mereka, memberikan apa yang mereka miliki lewat apapun gitu ya, platform apapun gitu, mereka tuh melakukan itu. Berarti kan sebenarnya ketika kita memiliki masalah, misalnya wah saya memiliki masalah luka batin misalnya, ada, coba lihat banyak sekali ya video-video atau tulisan-tulisan yang mereka memberikan cara-cara bagaimana untuk mengobati luka batin. Atau mungkin wah saya sedang butuh ekonomi nih, ekonomi saya kesulitan, bagaimana nih cara membangun usaha atau mungkin marketing dan sebagainya. Banyak sekali, coba Anda lihat di video, di internet ya, bagaimana cara marketing, bagaimana cara menjual, bagaimana cara membangun usaha. Itu banyak sekali yang sudah dibagikan oleh orang lain yang bisa kita akses untuk kita ambil manfaatnya. Misalnya kita memiliki masalah rumah tangga misalnya, di situ ya, di internet dan di macam-macam platform gitu ya, itu banyak sekali cara-cara bagaimana kita membangun hubungan rumah tangga yang lebih baik. Atau apapun masalah kita ya, masalah kita apapun, ketika kita cari di internet gitu ya, itu pasti ada jawabannya. Bahkan suami saya bahkan cuma pengen tahu cara memasang apa gitu ya, hal-hal yang kecil yang misalnya cara memasang kamera atau cara memasang audio dan sebagainya, itu tuh cari di internet itu banyak sekali ada di sana. Berarti kan sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mau membantu kita apapun masalah kita. Bahkan misalnya kita punya baju sobek, kita pengen wah gimana sih ini baju masih sayang, mau dibenerin lagi, gimana nih cara menjahit baju yang rapi, itu ada di internet ya. Nah, banyaknya orang-orang yang mau berkontribusi
untuk memberikan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang mungkin manusia hadapi. Itu kan mungkin permasalahan kita tuh ada salah satunya di situ. Berarti banyak sekali orang yang mau membantu kita menyelesaikan masalah kita masing-masing. Tetapi permasalahannya belum tentu kita itu mau dibantu. Mungkin kita merasa, wah tidak ada yang peduli dengan saya, wah saya merasa hidup sendiri, wah saya merasa mengalami pergulakan permasalahan yang tidak ada orang yang bisa membantu dan lain sebagainya ya. Itu karena kita sendiri menyukai berada di situ, menyukai penderitaan-penderitaan itu gitu ya, sehingga tidak mau menelaah lebih lanjut permasalahannya apa, sehingga tidak mau mencari solusinya. Jangankan yang berbayar gitu ya, yang gratis pun kita tuh malas untuk nyari. Padahal itu ketika kita nyari itu banyak sekali yang bisa kita akses, bisa kita ambil manfaatnya, dan itu tuh gratis, kita bisa mempelajarinya secara gratis. Jadi permasalahannya sekarang bukan apakah ada yang mau membantu saya gitu ya, tetapi masalahnya adalah apakah saya mau dibantu. Dan ciri pertama bahwa kita mau dibantu adalah kita mau belajar. Kita bukan hanya mengeluhkan apa yang terjadi kepada diri kita gitu ya, tetapi kita mau belajar apa sih yang perlu diperbaiki dari diri kita, sehingga kita bisa keluar dari mungkin permasalahan yang saat ini kita anggap itu berat. Kalau saya menelaah dari apa yang saya hadapi, yang boleh disebut itu adalah masalah gitu ya, itu memang kunci utamanya adalah kita mau belajar ya. Kita mau mengambil ilmu-ilmu yang bisa menjadi jalan untuk mengubah cara pandang kita dan mengubah hati kita. Dan itu hanya satu-satunya cara itu ya lewat belajar ya. Belajar itu bisa melalui apapun ya, bisa dari membaca, bisa dari mendengarkan, bisa dari berdiskusi, atau bisa juga dari kita melakukan sesuatu. Kita langsung praktik, itu juga belajar, kita mengambil pengalaman dari itu. Dan saya juga melihat orang-orang yang tidak bertumbuh ya dari tahun ke tahun, permasalahannya masih saja itu saja gitu ya. Itu ya karena mereka nggak mau belajar, mereka tidak mau mempelajari paling tidak apa yang perlu diperbaiki, sehingga bisa mengubah yang dari kecil dulu, yaitu dari sudut pandang kita, mindset kita. Maka ada pepatah yang mengatakan murid siap guru datang, itu benar sekali gitu ya. Sebenarnya guru itu sudah ada di mana-mana ya, dan kita bisa mengaksesnya kapanpun. Tetapi kalau kita nggak siap ya kayaknya nggak ada itu para guru gitu ya. Kayaknya tuh tidak terjangkau oleh kita. Tetapi ketika kita siap, guru itu akan datang karena kita sudah siap untuk menjemputnya. Seperti udara itu sudah ada di mana-mana, tetapi kan kita jarang sekali merasakan bahwa kita tuh ada di dalam udara itu ya. Baru kita menyadari, oh ketika kita bernafas, kita menyadari kita bernafas gitu, kita baru sadar, oh iya kita tuh sebenarnya dekat dengan udara itu, dengan oksigen kita tuh dekat gitu ya. Oksigen gitu ada di mana-mana, kita bisa menghirupnya dengan suka-suka gitu ya. Tetapi kalau kita lagi nggak sadar, kita nggak nyadar kalau bahwa udara itu ada di mana-mana gitu. Nah itu seperti halnya kita tuh merasakan membutuhkan bantuan ya, tetapi kita tidak mau dibantu. Itu seperti itu, padahal namanya bantuan itu ada di sekitar kita. Tetapi karena kita sebenarnya di dalam batin kita itu nggak mau dibantu, ya akhirnya kayaknya nggak ada bantuan. Misalnya ada buku nggak mau dibaca ya, ada video di YouTube banyak sekali yang gratis gitu, tinggal kita mau aja menyimak gitu, juga nggak disimak. Ada banyak sekali artikel-artikel bagus di internet ya, di web dan sebagainya, kita juga nggak mau baca dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita memang belum siap untuk dibantu, sehingga kita akan terus-menerus bergulir di dalam permasalahan yang kita hadapi dan tidak kunjung menemukan pelajarannya, sehingga kayaknya itu masalah menjadi masalah terus. Sesuatu itu menjadi masalah ya karena kita permasalahkan, sesuatu itu tidak menjadi masalah ya karena kita tidak mempermasalahkannya. Nah, bagaimana kita tidak mempermasalahkannya? Ya karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda, sudah memiliki sudut pandang untuk mengambil pelajarannya, sehingga yang dulunya mungkin itu suatu masalah,
saat ini mungkin sudah tidak menjadi masalah lagi karena kita sudah memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan bagaimana kita bisa mengubah sudut pandang ini jika kita tidak mau belajar? Nah, bagaimana kita mau belajar? Ya kita sadar diri dulu bahwa kita memang membutuhkan itu. Maka ada hadis mengatakan bahwa untuk memperoleh dunia dan untuk memperoleh akhirat itu kita membutuhkan yang namanya ilmu. Ya, ilmu ini kita dapat dari belajar. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mendapatkan ilmu, kita juga tidak mendapatkan apa yang ada di dunia maupun di akhirat. Itu sudah jelas sekali bahwa yang utama adalah kita itu mau belajar, kita mau menuntut ilmu, sehingga apa yang kita tadi menjadi permasalahan itu lama-lama itu ketemu solusinya. Misalnya permasalahannya keuangan, kalau kita mau belajar tentang bagaimana mendapatkan uang gitu ya, ya akhirnya kita mendapatkan. Tetapi kalau kita hanya mempermasalahkannya saja, mengeluhkannya saja tanpa kita mau belajar, ya kita nggak akan dapatkan itu. Permasalahan kita misalnya adalah dengan pasangan kita gitu ya, tetapi kita tidak pernah mau belajar, kita hanya menyalahkan pasangan kita, maunya suami kita atau istri kita yang berubah dulu menjadi lebih baik gitu ya, ya kita tidak akan mengalami perubahan itu karena kita sendiri sebenarnya tidak mau berubah. Jadi untuk teman-teman yang saat ini, wah saya sedang mengalami sebuah penderitaan misalnya ya, tidak ada yang bisa membantu saya, cek dulu ya, barangkali bukan tidak ada yang mau membantu, tetapi mungkin kita sendiri yang tidak mau dibantu. Karena bantuan itu seperti udara yang ada di sekitar kita. Banyak sekali bantuan, tetapi kita tidak menyadarinya karena kita sendiri mungkin belum mau untuk dibantu. Jadi ketika kita siap untuk dibantu, orang-orang di sekitar kita ya, baik yang mengenal kita maupun yang nggak mengenal kita, sebenarnya mereka ada di sekitar kita dan mereka siap membantu kita, asalkan kita mau. Jadi apakah kita sudah siap untuk dibantu? Yuk kita cek diri kita masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa saya sharingkan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.